pada tanggal 30 April 1975 terjadi perang saudara antara Vietnam Utara dan Selatan. Nah, akibat perang ini tadi akhirnya pihak selatan mengalami kekalahan. Nah, terjadilah arus pengungsi. Pada tahun 79, Pulau Galang terpilih sebagai camp. Selama camp berlangsung, ada juga beberapa kejadian. Seperti ada kasus pencurian sama pengungsi, juga terjadi kasus pemerkosaan. Nah, akhirnya wanita ini tadi merasa malu dan sebagainya. Akhirnya mencari jalan pintas dengan gantung diri. Ini ada 4 orang yang terpilih dari PT Perhentitan selalu mendengar suara-suara, seperti suara orang nangis, kemudian suara masak, kemudian suara mereka berbicara dalam bahasa Vietnamnya. Nah, selalu juga nampak sekilas bayang-bayangnya melewati dari pohon besar ke rumah sakit. Kisah pilu yang terjadi di masa lampau, pemerkosaan, perampokan, bahkan pembunuhan kerap muncul di dekat kamp Vietnam ini. Sosok-sosok korban dari tragedi kemanusiaan sering terlihat dan menyerang pekerja setempat. Akankah eksistensi mereka kita temukan? Temani malammu dengan keberanian, dekati hatimu dengan keimanan. Saya Ki Pranalewu, inilah Siak Paranormal. Penelusuran masih berlanjut di daerah Batam. Kali ini tim bergerak menuju Pulau Galang, di mana terdapat sebuah camp yang dahulu dihuni oleh ratusan ribu pengungsi penduduk Vietnam. Sejarah pilu tercatat di bekas camp Vietnam ini. Cerita tentang manusia perahu yang melakukan sebuah perjalanan menuju Pulau Galang, yang hanya menaiki perahu kayu sederhana, bahkan dihuni kurang lebih 40 hingga ratusan orang di dalamnya. Banyak korban yang berjatuhan saat menuju pulau ini, seperti meninggalnya di kapal, penyakit kelamin, bahkan kelaparan yang menghantui kapal ini. Akankah mitos dan keangkeran dari camp Vietnam ini kita temui malam ini? Bersama Ki Pranalewu, Ana Ciki, Ki Rogo Sejati, dan Aura Diba akan melakukan penelusuran di bekas camp Vietnam ini. Pemakaman yang ada di belakang saya adalah sebuah pemakaman yang memang penuh dengan arti sejarah. Untuk itu kita coba cari tahu fenomena apa aja atau energi apa aja yang memang berada di sebuah pemakaman yang sudah cukup lama berada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadam rah, ya hadam gaib, ya rijalul gaib hadir. Astagfirullah. Jangan. Ini, tak. Apa itu? Jangan. Apa itu? Jelas banget. Dapat nggak? Apa? Coba. Bukan dulu. Pada saat kita kejar, sosok itu nggak ada. Hilang kembali. Terus ada vortex dari situ. Kenapa vortex dulu ya? Vortex suara dulu, suara ada lagi. Kenapa? Susah ya untuk melihat ke belakang karena kita berhadapan dengan lampu kamera, jadi suaranya
suara-suara gaib masih berada di sini. Kosong gitu. Makin banyak sih. Ada lagi. Masih ada muncul sedikit. Tapi di arah sini sih. Oh, di sini ayo. Seperti saya bilang tadi, ada dari. Ada beberapa kubu di sini. Ada yang menyuruh kita pergi, ada yang meminta tolong dengan lirih. Apa sih? Ya, ini ada di makam Vietnam. Kenapa lu? Di camp Vietnam, di makam-makamnya. Tadi. Betul capnya pura bantai. Iya, makam depan. Tadi capnya pura bantai sama tapi bahasa yang sebutin itu di ban itu. Soalnya gitu. Ini mana? Ada kuburan boleh. Tadi. Ini di mana? Itu di kuburan. Oh, ngeprengsen. Oke, tau. Lagi. Aja nih ngomong apa itu? Soal itu raya bantai, diban sama Aceh. Soal itu bantai? Jadi artinya Suditura Bangka itu, tapi aneh yang ngomong seperti itu. Aneh yang ngomong, tapi suaranya kayak orang marah dan keras gitu. Suditura Bangka berarti istilahnya pergi kalian, jangan ganggu saya, jangan ganggu kami yang berada di sini. Terus apa lagi? Diban, pergi kalian jauh-jauh sama. Ada hal Wacat. Nggak tahu kayak gitu. Wacat artinya tenang atau mati, berarti jangan ganggu kami yang berada di sini. Pergi kalian semua atau kalian mati di sini. Kita pastikan lagi, manusia derajatnya lebih mulia dibandingkan makhluk apapun di muka bumi ini. Tidak ada yang namanya kita harus takut kepada bangsa-bangsa jin, apalagi bangsa-bangsa jin-jin horin yang memang mengendalikan sosok-sosok astral yang berada di sini. Sudah kita coba. Ini seperti kita juga udah merasa terusir di sini. Bukan kita tidak mau menyesuaikan tempat ini, karena memang semuanya hanya pemakaman aja. Kita butuh ekspor yang lebih lagi. Mungkin kita pamperin Ki Rogo atau yang lain. Ya. Selamat malam pemirsa. Malam ini Ana berada masih di kota Batam, tepatnya di kampung Vietnam, dan sekarang Ana ditemani oleh seorang model, Aura Diba ya. Aura Diba dari mana? Jakarta ya, jauh juga, sama-sama jauh ya. Sekarang Ana mau menelusuri ke dalam museum ini karena konon di kampung Vietnam ini banyak sekali terdengar dan terjadi misteri sih, tapi lebih ke flashback ke masa lampau ya, Aura Diba. Jadi kejadian yang
dulunya terjadi dan sekarang masih terekam ke masa sekarang. Yuk. Ini mesin tik yang konon menurut cerita warga atau penunggu di sini, ini mesin tik ini mengandung satu misteri. Sampai saat ini mesin tik ini nggak siang, tidak siang, tidak malam, selalu ada terdengar seperti ada orang yang ngetik, dan ini juga lumayan sih udah, padahal ini panas ya, tapi agak merinding. Ini kalau sebentar. Jadi gini, kalau anak flashback ke masa lalu, kenapa mesin tik ini sampai sekarang masih seperti ada orang yang beraktivitas mengetik di sini? Karena di sini terdapat satu korin dari warga Vietnam yang dahulunya dia mendapatkan satu kekecewaan yang cukup besar sehingga menyebabkan dia untuk bunuh diri. Karena kalau dilihat ketika dia mengetik di mesin tik ini, dia tuh sedang mengetik untuk mengesahkan kewarganegaraan. Tapi ternyata nama dia tidak terdaftar di situ. Dan sampai akhirnya dia depresi dan melakukan bunuh diri.